Bisnis digital selalu dihubungkan dengan sebuah device atau perangkat pembantu dalam mengelola data. Komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat, tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi program dan tersimpan di memori. Dalam kegiatannya, komputer berperan besar dalam merubah kebiasaan analog atau manual dengan revolusi pertanian, revolusi industri, dan revolusi digital, memadai awal revolusi informasi. Teknologi revolusi digital dikonversi sebelumnya adalah analog ke dalam sebuah format digital. Format digital dijadikan pilihan dalam meningkatkan jumlah produktivitas dan mempermudah kegiatan perusahaan dalam mengumpulkan dan mengelola data. Pengertian bisnis digital berasal dari dua kata, yaitu bisnis yang berasal dari business atau busi. Dalam bahasa Indonesia berarti sibuk, dan digital adalah revolusi sinyal data dengan bentuk pulsa dan mempunyai besaran 0 dan 1. Sinyal mempunyai kelebihan yang mampu mengirimkan informasi dengan kecepatan cahaya, sehingga dapat mengirim informasi dengan kecepatan sangat tinggi. Dapat digunakan berulang-ulang tanpa mengalami penurunan kualitas, mudah dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk. Jadi, bisnis digital atau digital bisnis adalah kegiatan atau kesibukan dengan memanfaatkan sinyal digital. Pengertian bisnis digital adalah bentuk revolusi dari bisnis analog dan manual yang bisa menggunakan berbagai macam alat manual untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, dan berbanding terbalik dengan bisnis digital yang dengan menggunakan satu alat dan menyelesaikan beberapa kegiatan. Penggunaan internet dalam bisnis. Penggunaan internet dalam bisnis mengalami perkembangan dan pertukaran informasi secara elektronik dan aplikasi strategi bisnis, seperti pemasaran, penjualan, pelayanan, pelanggan. Internet mendukung komunikasi dan kerja sama global antara pegawai, konsumen, penjual, dan rekan bisnis yang lain. Internet memungkinkan orang dari organisasi atau lokasi yang berbeda bekerja sama sebagai satu tim virtual untuk mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan memelihara produk atau pelayanan. Dengan internet, memungkinkan aplikasi elektronik commerce dapat digunakan pada jaringan global dan biasanya dilengkapi dengan aplikasi pemrosesan pesan secara online, elektronik data interchange untuk mengirim dokumen bisnis, dan keamanan sistem pembayaran elektronik funds transfer. Akibat internet, pemasaran terhadap perusahaan, produk, dan pelayanan jadi proses yang interaktif saat ini. Situs web perusahaan bukan hanya sekedar menyajikan katalog produk dan media promosi, melainkan digunakan untuk berdialog, berdiskusi, dan berkonsultasi dengan konsumen secara online. Blueprint Bronze, kondisioner elektronik, mailing list, dan pengiriman surat elektronik, sehingga konsumen dapat dilibatkan secara langsung dalam perancangan, pengembangan, pemasaran, dan penjualan produk. Internet lebih menguntungkan kepada para pebisnis online yang notabene mayoritas kegiatan bisnisnya memang dilakukan secara daring melalui internet. Mulai menyiapkan produk digital, membuat website, mempromosikan, hingga menjual secara otomatis melalui website yang sudah dibuat tersebut. Cara promosi dahulu dengan sekarang tentu beda. Jika di zaman dulu mungkin harus dari mulut ke mulut, tapi kita kini berkat adanya teknologi promosi bisa dilakukan begitu mudahnya. Anda bisa memanfaatkan sosial media ataupun membangun website sendiri untuk membesarkan bisnis Anda supaya semakin dikenal oleh banyak orang. Tahun 1991, seorang bernama Tim Berners-Lee memperkenalkan istilah World Wide Web pada dunia, dan sejak situlah internet mulai mendunia. 12 tahun berselang, pengguna internet mencapai angka 1 miliar, dan kini ada lebih dari 3,2 miliar pengguna internet. Awalnya, internet banyak digunakan hanya untuk browsing, chatting, atau email. Namun, seiring perkembangan zaman, makin banyak website, makin banyak media sosial,
Makin banyak pula orang manfaatin internet menjadi sarana transaksi ekonomi atau populernya disebut e-commerce. Dan e-commerce menjadi genre baru dalam dunia bisnis, bahkan menjadi penggerak ekonomi global saat ini. Situs e-commerce menjamur. Contoh terbaik adalah the phenomenon Alibaba.com asal Cina atau Amazon.com asal Amerika Serikat. Atau situs e-commerce di belahan bumi lainnya. Di Afrika ada Jumia, Namshi di Timur Tengah, Jabong di India, Lazada dan Zalora di Asia Tenggara. Di Indonesia, jumlah penduduk Indonesia yang sangat luar biasa banyak menjadi potensi yang menjanjikan sebagai pelaku ataupun pasar. Bagaimana tidak? Separuh dari 259 juta populasi Indonesia berumur kurang dari 30 tahun. Jadi tidak mengherankan bila jumlah pengguna internet Indonesia bisa semakin banyak. Menurut data yang dirilis ITU Statista, di tahun 2013, pengguna internet Indonesia ada di angka 83,7 juta. Di tahun 2016 ini, jumlahnya hampir 103 juta pengguna. Dan dengan asumsi pertumbuhan 9,79% per tahun, pada tahun 2019, pengguna internet di Indonesia ditaksir mencapai 133,5 juta pengguna. Hal ini juga diikuti dengan pertumbuhan transaksi e-commerce. Di tahun 2011, transaksi e-commerce di Indonesia bernilai sekitar 500 juta US dollar. Dan di akhir tahun 2015 mencapai 3,56 miliar dolar Amerika Serikat. Dan di tahun 2016 ini, estimasi pertumbuhannya adalah 52%. So, nilainya hampir 4,5 miliar dolar Amerika. Sebuah nilai yang fantastis. Tapi itu adalah potensi Indonesia sebagai target marketing. Lalu, bagaimana posisi kita sebagai pemain di rumah sendiri? Situs belanja Lazada.com tercatat sebagai situs belanja paling populer, diikuti Tokopedia, OLX, dan Bukalapak. 2015 adalah tahun yang hebat untuk perusahaan rintisan online atau sering disebut startup di Indonesia. Sedikitnya ada 70 aliran investasi yang diumumkan secara terbuka. Itu belum termasuk yang tertutup. Menurut Daily Social Startup Report 2015, startup terbaik di tahun 2015 adalah Gojek, sebuah aplikasi transportasi online di kota-kota besar Indonesia. Diikuti idntimes.com, portal berita online, dan aplikasi e-commerce Kudo menyusul di peringkat ketiga. Pemerintah harus menunjukkan langkah-langkah yang progresif dalam mendukung dunia bisnis digital ini. Penyediaan sumber daya pendukung, jaringan modal, ataupun pendampingan untuk startup, dan yang paling penting, pembenahan regulasi. Keributan yang terjadi seputar moda transportasi konvensional versus yang berbasis aplikasi adalah contoh nyata bagaimana pemerintah lamban dalam merespon perkembangan skema digital dengan regulasi yang pas. Ini menunjukkan Kemenkominfo belum benar-benar siap menciptakan regulasi yang progresif untuk menopang lepas landasnya ekonomi digital.